semuanya, kita bertemu lagi di podcast kali ini, Kohab We Learn, Collaborate, and We Grow. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Kuku. Sebelumnya memang tidak memakai masker karena adanya jarak yang sudah diatur satu sama lain lebih dari 1 meter ya. Jadi social distancing sudah diterapkan, protokol kesehatan juga sudah dijamin aman. Oke. Nah, kali ini dengan Pak Rudi dari Kuku, Ya. kita bakalan tanya-tanya banyak perihal produk, apa saja sih produk yang ada di Kuku dan apa aja produk andalannya. Nah, selamat datang Pak Rudi. Ya, terima Iya, kasih. heeh. Nah mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, lebih santai mungkin ya. Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih Bu Yeni yang telah mengundang kami. Nama saya Rudi. Saya mewakili Kuku sebagai Natural Manager di Medan. Mungkin saya cerita sedikit tentang Kuku ya, Iya. tentang latar belakang sejarahnya, historinya seperti apa. Kuku itu tulisannya Cuckoo. Iya. Bacanya kuku. Kuku Jadi ya. bukan kuko. Kuku. Kuku. Ya. Kadang sering salah di situ ya, Pak. Betul ya. Ke apa kita biasanya cuko gitu Iya, aja ya. betul. Itu memang sering terjadi. Tapi sebenarnya bacanya kuku, itu bahasa Kuku. Korea. Korea. Nah, sebenarnya ada Maknanya apa tuh, Pak? Ku itu KO itu sebenarnya nama dari ownernya, pendiri dari kuku tersebut ya. Iya. Jadi pendiri kuku ini dari Korea Selatan. Iya, tapi ejaannya memang seperti itu ya, Betul, walaupun bahasa Korea. Betul. Bahasa Korea, betul. Nah, jadi memang pendirinya memang tahun 78 sudah ada di Korea Selatan. Jadi kuku udah lama di dunia. Ya. Cuma memang berkembangnya masuk ke Asia Tenggara memang tahun 2014 dia masuk ke Malaysia dulu sebenarnya. Nah, tahun 2018 dia expand ke 3 negara. Ya. Indonesia, India, dan Vietnam. Jadi di Indonesia masih baru sekali. Ya mungkin teman-teman mungkin banyak yang belum mengenal apa sih kuku, seperti itu. Kalau saya search di googling ya kan, saya googling kuku, keluarnya burung Pak. Burung, betul. Burung kuku ya. Harus searchnya itu kuku Korea. Kuku Korea iya, gitu baru ya. muncul ini. Atau kuku elektronik. Kuku elektronik. Ya. Oke. Ya. Berarti saya pikir ada sejarahnya dari apakah kecepatan burungnya atau strategi burungnya atau gimana. Jadi KOO itu ada nama dari bosnya kuku sendiri di Korea Selatan. Ownernya lah, pendirinya seperti gitu. Ya, dari situ diambil. Sebenarnya dulu itu awal itu namanya Sungkwang elektronik. Sungkwang, yaitu bahasa Korea Sungkwang. Ya. Dan itu lama-lama ditransformasi jadi kuku. Seperti itu. Ya. Dan ini kuku di Korea Selatan ini sebenarnya awal mulanya itu dia perusahaan yang membuat rice cooker. Multi cooker. Rice cooker. Ya. Dan perusahaan kuku ini sebenarnya dia perusahaan manufaktur OEM. Jadi dia itu manufaktur OEM brand-brand ternama. Seperti saya sebutin langsung brandnya aja ya. Itu LG, Panasonic, Philips. Jadi kuku ini memang dia bikin spare part buat perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi memang awalnya itu nggak terkenal. Awalnya nggak terkenal. Jadi lama-lama mereka bikin satu divisi buat produk kuku sendiri. Awalnya nge-backup, lama-lama kenapa nggak maju sendiri gitu ya Pak? Betul. Berarti kalau di Indonesia sendiri, kemarin saya sempat baca juga news dari Kumparan kayak gitu, kayak sosial media platform untuk news-news terupdate gitu, itu sekitar udah ada 2,5 tahun bukan Pak? Iya, di Indonesia ya, betul. Kurang lebih 2,5 tahun. Berarti masuk awal di Jakarta tentunya ya? Jakarta dulu. Jakarta, kemudian ke Palembang, lalu ke Medan, terakhir baru ke Bandung. Jadi Bandung terakhir sebenarnya. Bandung terakhir sebenarnya ya. Jadi Jakarta, Palembang dulu, Medan. Seperti itu. Padahal dari Jakarta tuh lebih dekat ke Bandung ya daripada ke Sumatera. Iya, seperti itu. Jadi sistem jalurnya ke situ. Jalurnya ya, iya, pemetaannya. Dan kota-kota besar yang lain masih banyak yang kita belum jangkau. Ya, mungkin proses lah, butuh waktu ya. Butuh waktu. Pak. Apalagi geografis Indonesia kan lumayan rumit ya. Betul. Dan juga airnya kan macam-macam, Bu. Ya.
Kalau misalnya Medan, kalau saya ambil Medan ini memang kebanyakan air PDAM. PDAM ya. PDAM. Nah, kalau di Bandung beda lagi, kebanyakan malah air tanah. PDAM mungkin di kota-kota pusat inti kota aja, maksudnya di pusat kota aja, di pinggir-pinggir kebanyakan pakai air tanah. Oke. Oh, berarti bukan dari pemetaan daerahnya yang sulit dijangkau, tapi dari airnya berarti ya, Pak? Iya, kemungkinan Dari ke sana. sumber air daerah itu mana lebih gampang untuk disterilisasi Betul, kali ya, Pak? betul. Ya. Berarti PDAM lebih gampang daripada air tanah? Betul. Oh. Ya memang sistem, nanti kita bahas mungkin teknisnya ya. Iya, Jadi ini teknisnya. bahas kulitnya aja, memang kita nanti akan disurvei tiap rumah airnya seperti apa. Jadi nggak sembarang kita pasang. Bisa airnya kita ada standarnya, udah sesuai baru kita pasang. Oh, berarti ada konsultasi juga berarti ya, Pak? Ya, Baiknya nanti apa, teknisi seperti nanti apa? akan terjun langsung ke lapangan. Mereka sudah ada standar SOP-nya. Iya. Seperti itu. Seperti apa kondisi air di Betul. sumber air di rumah tersebut ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau misalkan di Jakarta saja itu untuk kapasitas Indonesia itu lebih dari produk-produk yang Kuko miliki, ini apa yang paling banyak permintaannya di Jakarta gitu, Pak? Kalau Di sampai Indonesia. saat ini memang permintaan paling banyak itu ya water purifier Water yang di belakang purifier. ini, yang pemurni air tipe fusion top. Heeh. Seperti gitu. Medan juga berarti ya sama Betul, ya. Medan juga sama. Di semua kota hampir sama. Jadi yang mayoritas memang tipe pemurni air namanya. Oke. Apakah Pemurni memang air. perkenalannya hanya di Fusion Top atau memang sudah rata di sounding ke seluruh sosial Ya. media atau media lain gitu? Jadi mungkin kalau tipe ini kenapa bisa lebih banyak Lebih best seller? Kenapa? Soalnya lebih ini dicari. pertama dia bisa disewa. Oh. Pertama bisa disewa. Kalau yang tipe lain kebetulan tidak bisa sewa, cuma dibeli aja. Pilihannya hanya beli Beli ya? aja. Ya, mungkin salah satu yang bikin dia di best seller ini bisa disewa itu. Jadi cukup menjangkau ya. Jadi cukup menjangkau pengeluaran rumah tangga atau perkantoran. Tapi sebenarnya pada dasarnya semuanya diperkenalkan. Diperkenalkan. Semuanya dihadirkan Betul. untuk Indonesia. Betul. Tapi pangsa pasarnya lebih menjawab lebih banyak permintaan yang Fusion Top ini ya, Betul, penyaringan ya. air ini. Betul. Oh, oke, Seperti Pak. itu. Termasuk di Medan juga. Termasuk di Medan. Seperti Oke. itu. Berarti untuk kawasan Medan sendiri untuk sumber airnya apakah semuanya aman atau ada beberapa di daerah kendalanya lebih tinggi gitu, Pak? So far kebanyakan aman. Kebanyakan aman ya. Masih terjangkau, kita semuanya hampir semua terpasang. Berarti sejauh ini lebih banyak yang tadi kan penyewaannya bisa dari segi rumah tangga, Betul. personal atau dari segi perkantoran. Betul. Nah, itu lebih banyak mana, Pak, sejauh ini? Kalau di Permintaannya. Kalau tiap daerah beda-beda. Ya. Kalau kita bicara Medan, itu masih kebanyakan rumah tangga. Rumah tangga. Rumah tangga. Okay. Ya, soalnya mungkin ini kan mulut ke mulut ya. Iya. Jadi orang mungkin puas dia kasih tahu ke saudaranya, teman-temannya seperti gitu. Jadi perkantoran masih belum banyak. Tapi kalau Jakarta, Palembang itu sudah mulai banyak perkantoran. Udah punya banyak perkantoran. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar udah mulai pakai. Jadi seperti itu. Okay. Kalau perusahaan besar seperti itu, apakah menawarkan kerjasama, kolaborasi atau gimana, Pak? Enggak, soalnya kan kuotanya besar ya, kalau biasanya kantor seperti itu, apalagi ada cabang-cabang lain. Betul. Jadi memang tetap sewa, cuman memang mereka kan corporate ya banyak ya, bisa sampai ratusan unit seperti gitu. Pasti, Pak. Ya, dan teknisi memang harus siap. Mungkin tiap hari atau sehari mungkin berapa unit gitu yang di maintenance kan, seperti gitu. Install awal juga sama, maintenance-nya juga sama. Berarti jadwalnya juga harus sama kan, Pak? Betul sekali. Iya. Sekali berapa tadi, Pak, untuk jadwal maintenance-nya? Kalau maintenance-nya per 4 bulan sekali, Bu. Per 4 bulan. Berarti pas install awal misalkan 100 unit, nanti 4 bulan lagi 100 unit itu harus dirawat, terus diganti filter dengan perawatan garansi ya. Kalau misalnya barangkali namanya elektronik kan suka ada aja, misalnya rusak ini rusak itulah, suka ada aja. Jadi memang sampai ke situ, Bu. Seperti itu. Kalau untuk Jakarta ya, Pak. Ya. Sebenarnya sama saja ya, Medan juga sangat terbuka untuk itu, untuk kerjasama antar instansi atau apapun gitu ya, Pak ya. Kalau instansi memang ada instansi yang seperti kantor-kantor pemerintahan itu perusahaan itu hanya menjual saja, tidak ada sistem rental. Itu ada kebijakan tersendiri ya. Jadi tapi rata-rata semuanya kebanyakan bisa sewa.
kantor individu bisa sewa. Oh, bisa sewa Seperti ya. itu, ya. Untuk produk Fusion Top ini Fusion ya. Top ya. Sebenarnya sewa itu ada 2 tipe, Bu. Fusion Top itu buat di rumah tangga. Kalau yang satu lagi Queen Stand itu tinggi. Jadi dia tinggi, dia tanki lebih besar. Ya, itu memang sewanya lebih mahal. Itu sebulan 700. Itu kebanyakan dipakai buat corporate yang karyawannya, stafnya banyak. Jadi daya tampungnya juga banyak, Bu. Seperti gitu. Kalau misalnya karyawan di kantor yang banyak itu, dia kalau pakai ini nggak cukup, Bu. Dia kan karyawannya banyak, dia ambil airnya kan rutin, lebih sering. Ya. Intensitasnya tinggi betul. gitu ya, Pak? Kalau yang Queen Stand itu memang dia tankinya besar. Jadi dia begitu dia ambil kan langsung isi. Langsung isi. Mungkin untuk perkantoran di bagian pantry atau di bagian Betul. food court-nya perkantoran gitu kali ya, Pak? Intinya dekat dengan sumber air, sebisa mungkin. Tapi ada juga yang di hotel, yang dipasang agak jauh dari sumber air, tapi pakai pompa. Oh, ada tambahan pompa. Itu pompa nanti buat mendorong air masuk ke sini. Seperti itu. Itu pompa ekstra? Ekstra, itu di luar. Bukan produk kita, itu beli, mungkin bisa dipesan lokal lah itu. Oh, itu bisa dibeli owner, dibeli si user atau dari Kuko? Bisa, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya. Paling bisa nanti di-charge ke owner atau ya. ke user kalau gitu ya? Jauh dari sumber air. Kalau jauh. Ya. Kan sebenarnya kita mesin ini kelebihannya kita tanpa listrik, Bu. Kita nggak pakai listrik, kita pakai tekanan. Ya, yang ada listrik itu panas dingin itu opsional, tambahan. Jadi bisa seperti dispenser lah. Jadi bisa on, bisa off. Dingin juga sama, panas bisa on, bisa off, dingin juga bisa on, bisa off. Tapi tetap sistem colok kan, Pak? Betul, itu sistem colok itu air panas dinginnya itu, Bu. Tapi kalau Ibu misalnya cabut colokannya, kan keluar. Tapi netral airnya. Netral. Ya. Jadi sistem tekanan. Jadi kelebihannya itu. Nah, ini saya jelasin sedikit, sistem kita itu ini air mineral ya, bukan air, kan ada namanya RO, reverse osmosis. Ya. Jadi itu air namanya air kosong. Jadi itu kalau RO itu biasanya kebuang. Jadi yang keluar itu yang bisa diminum biasanya 30%, yang kebuang mungkin 70%. Atau kalau yang teknologi sekarang itu udah setengah-setengah. Jadi setengah bisa diminum, setengah lagi harus dibuang. Itu sistem penyaringannya begitu. Kalau air RO? Ya RO. Kalau kita begitu masuk 1 liter ya keluar 1 liter. Itu semua itu. Sudah layak minum gitu layak ya, minum, Pak? Dan sudah melewati standar filter-filter yang ada. Ya, di sini filternya ada 4 tabung. Sebenarnya sistem penyaringan itu ada 6 tahap. 6 tahap, dia menyaring kotoran, menyaring bau, menyaring, dia bisa naikin bakteri, bisa naikin pH juga sebenarnya. Jadi namanya itu light alkaline ya, jadi alkali ringan. Seperti gitu. Alkali ringan, dan juga virus, bakteri semua bisa tersaring sampai 99%. Logam berat ya gitu-gitu. Betul. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas teknis nih yang lebih jauh lagi. Jadi untuk ke variasinya si Kuko ini apa aja, Pak? Jadi kita nggak taunya Fusion Top aja. Selain Fusion Kalau Top. Sebenarnya untuk air aja dia ada tipe Marvel, kecil. Itu yang sistemnya jadi di kamar itu cantik lah, kecil, tipis, slim. Ya, desainnya menyesuaikan untuk interior kamar minimalis. Dan itu pakai listrik. Itu ada tombol touch, dia tinggal sentuh nanti airnya keluar. Tombol touch. Ya, ini tipe Fusion Top. Di atasnya itu ada tipe namanya Icon. Icon itu yang paling canggih. Yang paling canggih itu sistemnya touch dan dia ada voice guide-nya. Jadi begitu disentuh itu ada yang ngomong. Seperti itu ada. Oh ya, kayak Google ya, Pak? Iya, seperti gitu. Jadi ada voice guide-nya seperti itu. Nah, kelebihan Icon itu apalagi dia bisa flash sendiri. Jadi dia ada sistem di belakang di timer, nanti dia tengah malam itu dia akan kuras sendiri. Otomatis, itu kelebihannya. Ya. Nah, satu lagi itu yang Queen Stand yang tinggi yang buat perkantoran. Ya. Nah, itu untuk tipe air, pemurni air aja. Ada lagi tipe pemurni udara. Mungkin kita kali ini nggak bahas itu ya. Saya jelasin globalnya aja. Pemurni udara sama dengan yang lain-lain lah. Mungkin pemurni udara menyaring udara seperti itu. Nah, terus ada lagi multi cooker sama rice cooker. Ya, itu bedanya, Pak, multi cooker sama rice cooker? Kalau rice cooker cuma nasi aja. Oh, menanak nasi saja ya. Kalau multi itu segala macam. Mau bikin tim di situ bisa, mau bikin sop bisa, segala bisa. Segala lauk
lauk bisa Betul, diolah di jadinya. sana? Iya, betul. Dan memang yang masuk ke sini tipenya itu ada voice guard-nya. Jadi ada seperti icon itu dia bisa bisa ngomong Di seperti yang itu. multi ini ya, Multi Pak? mobil Kalau rice cooker-nya. nggak bisa ya? Rest nggak bisa, Nggak itu bisa standar manual biasa aja. Iya, aja? itu seperti biasa dipencet biasa aja. Mhm. Seperti itu. Memang kelebihan kita itu kita pemanasnya itu merata. Jadi makanya Oke. bikin nasi itu lebih pulen. Lebih pulen ya di Seperti sana itu. ya? Kayak Ya. beras-beras Korea gitu nggak sih, Iya, Pak? begitu. Jadi kalau kita Oke. masak di rice cooker biasa kan mungkin nasinya biasa, tapi ini lebih pulen lah, lebih kelihatan ininya. Lebih Lebih solid lah enak ya, lah, iya heeh. betul. Seperti Berasnya, itu. hasil berasnya Ya, gitu. seperti itu. Jadi kalau mau buat olahan-olahan kayak Korea-Korea juga udah persis Bisa, ya, Pak? bisa. Banyak Oke. menu yang bisa di-searching di internet, udah banyak menu-menu. Menu-menu yang dihasilkan Iya, dari iya, olahan betul. si multi cooker Multi cooker ini? ini, betul. Ya, Oke. soalnya produk kita kan udah sampai ke Amerika segala. Oh iya, Ya, sudah sampai ke sana. Oke, udah sampai Amerika. Nah, kalau untuk penyewaan ini berarti hanya produk, cushion Fusion top dengan queen stand. sama queen stand yang Queen stand. tinggi tadi Yang ya, tinggi tadi. kapasitasnya Ya, yang lebih besar tadi. betul. Nah, kalau untuk cushion top ini, dia bisa sistem sewanya seperti apa, Pak? Mekanisme sewanya? Oh, Mhm. kalau sistem fusion top ini dia sewanya bayar per bulan 250.000, Mhm. ya. Tiap bulan dibayar Selama selama 3 tahun itu jadi hak milik. Nah, itu otomatis jadi hak otomatis milik jadi hak ya? milik, ya. Jadi bayarnya tiap bulan 2,5, 2,5, 2,5 sampai ke tahun Tahun 3 tahun, 36 bulan, Ya. otomatis jadi hak milik. Oke. Seperti itu. Nah, selama sewa ini kita udah cover perawatan, ganti filter dengan garansi kerusakan mesin. Iya. Jadi end user atau pengguna udah nggak usah pusing ganti filter, nggak usah pusing mau rawatnya bagaimana. Nanti tiap per 4 bulan kita datang, teknisi Per datang. 4 bulan. Ada standar SOP-nya sudah ada. Itu kalau sewa berarti kan, Pak ya? Sewa, betul. Kalau beli langsung? Nah, kalau beli langsung itu di luar perawatan. Jadi dia namanya ada paket NCS-nya. Kan kalau tipe ini ya saya bicara tipe Iya, cushion top, ya. harganya kalau beli 6,5 juta. 6,5 juta langsung jadi hak milik. Ya, sebenarnya 6,49. Iya. Ya, juta. Oke. Nah, terus di luar itu bayar namanya NCS. NCS itu Natural Service Care. Oke. Ya. Itu 1,4 juta setahun. Seperti gitu. Pelayanannya akan sama yang sewa gitu betul. ya, Pak? Jadi Garansi, datang, ya sama. maintenance Ya. itu semuanya sama ya. Dan tahun kedua juga sama, bayar 1,4, tahun ketiga 1,4. Seperti itu. Terusnya begitu. Oke. Itu untuk yang beli. Iya. Betul. Tapi kalau misalkan dia tidak mau perawatan pelayanan sama garansi dari kita, berarti hanya di 6,5 ya? 6,5 juta tadi. Jadi gini Bu, kalau kuku kan dia kan begitu dia jual produk, dia tidak jual filter di pasaran, tidak. Berarti tidak mudah didapatkan ya, bukan produk umum. Bukan kita nggak masukin ke toko-toko, tidak. Jadi kita memang paket. Makanya kita dikenal namanya Beyond Standar. Itu servisnya itu semua kita cakup semua. Jadi sebenarnya untuk konsumen nggak usah pusing. Kan kalau misalnya kita lempar ke pasaran kan takutnya ada yang memalsukan KW2, KW3 palsu. Kalau kita dijamin original, punya kuku. Seperti itu. Makanya kita tidak jual di pasaran filternya. Seperti itu. Makanya kita mengcover teknisi juga teknisi dari kuku, bukan teknisi di luaran. Bukan. Resmi gitu ya, Pak. Resmi. Jadi makanya memang kalau beli produk kuku ini udah tahu enak lah. Tahu beres gitu, seperti gitu. Jadi nggak usah keluar biaya apa-apa lagi sebenarnya. Seperti udah di cover sama kuku semua. Oke. Tapi kalau misalkan kita installnya itu pertama di rumah yang misalkan rumah A gitu. Kemudian beberapa waktu kita pindah rumah gitu, Pak. Itu apakah dibantu untuk install ulangnya atau bagaimana? Sebenarnya ya kita bisa panggil teknisi, nanti dibantu akan dicabut oleh teknisi, dipasang oleh teknisi kembali. Ya. Itu tidak ada extra kalau charge. Untuk satu kali free. Tapi kalau kedua, kalau pindah berulang-ulang ya itu agak repot gitu ya, Pak. Nanti charge-nya berapa nanti konsultasi dengan call center aja. Nanti ada bagian khusus seperti itu yang menangani masalah ini. Jadi pasti udah terdata sih. Nah, kalau pemindahan itu kita harus ngajuin permohonan ke pusat berarti ya, Pak? Bukan ke teknisinya? Enggak, langsung ke pusat, semua ke pusat. Jadi terpusat semua, ada call center, ada WA-nya, ada WhatsApp-nya. Jadi tinggal calling call center bahwa akan pindah, mungkin jangankan pindah tempat, pindah kota juga bisa.
Oh gitu, Pak? Pindah kota. Jadi contoh misalnya mau pindah satu rumah ke kota mana gitu. Iya. Ya, tapi kota itu harus ada teknisi ya. Oh sudah Kalau tersedia nggak teknisi nggak teknisi? bisa Oh iya, gitu ya. oke Atau oke. Medan ke Jakarta Ya. misalnya, atau Medan ke Bandung, Medan ke Palembang bisa. Tapi Seperti itu. kalau ke kota Sementara ke kota kabupaten mungkin nggak bisa ya, ya, Pak, ya? Atau bisa juga? kalau untuk kejauhan kita lihat jarak, Bu. Lihat jarak juga. Hmm. Kalau Kabupaten Medan mungkin masih terjangkau, mungkin masih bisa. Tapi mungkin masalah ada tambahan biaya, nanti mungkin konsul dengan call center aja. Oh Takut gitu. takut salah sebut. Dikomunikasikan aja berarti ya, Dikomunikasi Pak, saja, ya? betul. Lebih Seperti baik. itu. Iya, tanyakan saja lah. Ya, Seperti itu. takutnya kalau ke kota ibu kota mungkin ada, tapi ke kota kabupaten Hmm. takutnya sulit ya Iya, kan? gitu. Gitu. Belum lagi Dan kan di sana maintenance-nya. kan dicek lagi airnya. Kondisi air Kondisi di airnya tempat di pindah tempat tujuan dipindah ya? itu ya dicek Mhm. dulu gimana. Kalau oke ya baru bisa pasang. Seperti Oh, itu. oke, Pak. Nah, untuk masalah yang air tidak sesuai standar kondisi air. Kalau kondisi air standar ya udah aman ya, Betul. lurus-lurus aja nih prosesnya. Betul. Tapi kalau misalkan kita misalkan kalau di Medan ya, di daerah Belawan gitu, Pak. Itu agak kritis sepertinya airnya Air ya. laut ya. Ya, Iya, iya. tipis-tipis air tanah yang mana, PDAM Iya, yang iya. mana, jalur kayaknya lebih mudah jalur air laut itu kan lebih rumit ya. Jadi biasanya yang dites oleh teknisi itu biasanya pH dengan TDS. Mhm. Jadi pH itu rata-rata kurang lebih jangan di bawah 6,5. Kurang lebih segitu. Oh, Itu jangan di bawah bisa. 6,5. Ya, jangan di bawah 6,5. Nah, kalau TDS jangan lebih dari 500. Itu standarnya kemungkinan bisa. Nah, untuk masalah contoh Belawan dekat laut itu kan mungkin airnya asin takutnya sebagian ya, Ya, kecampur gitu sudah ya. Ya, tercampur. kecampur seperti Jakarta lah. Kan ada juga di Oh, dekat-dekat laut kan ada iya iya juga. benar, Pak. Nah, itu mungkin harus teknisi yang turun langsung. Nanti teknisi nanti akan report ke kantor. Kira-kira kalau tesnya segini, airnya dia layak pakai nggak? Kalau misalnya kantor Jakarta melayangkan oke, berarti bisa pasang. Berarti harus ada Ya, risetnya dulu ya, Pak, ya? iya Survei ada lokasi. survei lokasi, betul. Oh. Tapi so far itu nggak masalah. Jadi so far it's okay lah. Itu kan cuma beberapa titik aja yang airnya kurang begitu mendukung kan. Iya. Seperti air tanah gitu-gitu kan itu juga ada dipertimbangkan juga seperti gitu. Tapi kalau Tapi air selama tanah ini juga bisa dipasang. Sebagian contoh saya ambil contoh klien di Bandung juga di daerah tertentu itu daerah Kopo sana kalau teman-teman tahu itu memang air tanah. Tapi ada juga yang pasang. Ada juga pasang situ dan bisa. Jadi dia udah tes airnya bisa, ya udah dipasang. Seperti itu. Jadi mungkin ada maintenance sendiri, mungkin pakai ya alat mungkin sendiri sebelum dari itu mereka pasti udah pasang filter sendiri. ya. Filter dari air tanah itu masuk ke tangki, air tanah mereka udah saring dulu baru nanti keluar ke pipa yang pipa ini untuk sudah standar layak minum lah gitu. hasil Seperti akhirnya iya, gitu ya, Pak ya. itu. Ya. Nah, selain fusion top tadi ada di atasnya yang untuk pemakaian intensitas tinggi. Kalau itu bisa sewa juga, Pak? Bisa. Namanya apa, Pak? Queen stand. Queen stand. Queen stand. Itu lebih tinggi. Kalau ini ada berapa tingginya, Pak? Kurang lebih 50 sentian, itu kurang lebih 1 meteran. Kalau Queen stand ya, 1 meteran. Dudukan tingginya seperti jadi dia nggak usah pakai dudukan lagi. Oke. Jadi dia udah tinggi. Dia sudah tinggi seperti gitu. Kan kalau misalnya kantor-kantor kan dia kadang-kadang di tengah-tengah tidak ada meja. Ya, jadi dia langsung berdiri di situ langsung orang udah bisa standar minumnya tinggi seperti gini kurang lebih. Udah kayak setinggi standar manusia standar kalau minum, untuk betul. minum ya, Pak ya. Udah dirancang rata-rata begitu ya. Tankinya dan di bawahnya tankinya besar. Oke. Nah, kalau itu bisa sewa juga. Bisa sewa. Yang Queen stand itu bisa sewa. Itu berapa, Pak? Per bulan 700. Per bulan 700.000. Nah, untuk selesai sampai berapa sama tahun? dengan 3 tahun 3 tahun juga sama ya. Juga. Semuanya sama. Cuma bedanya di harga sewanya aja. Oh. Kalau treatmentnya semua sama, perawatan semua sama. Filter juga sama. Tabung filter semua sama. Oh, beda di kapasitas. Sistem semuanya sama. Tingginya saja ya sama kapasitasnya. Terus kelebihan yang Queen stand dibanding ini, kalau fusion top, dia panas dinginnya kan nggak bisa diatur suhunya. Iya. Nah itu bisa diatur. Oh, itu bisa bisa diatur. Jadi mau panasnya ada berapa mau level panas gitu? sekali, dia pakai touchscreen ya. Touchscreen ya. Di sistemnya tuh ada 3 level. Ada 3 level. Panas, mungkin sedang sama yang rendah. Panas, sedang sama rendah ya. Oke, pengaturannya seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, untuk penyewaannya sama semuanya. Nah, untuk setelah 3 bulan itu setelah 3 tahun itu jadi hak milik. Ya. Nah, setelah itu gimana, Pak? Nah, kan setelah kita itu pemakaian masih mau panjang nih. Setelah itu pemakai tinggal bayar perpanjangan
NCS 1,4 juta per tahun. Oh. Ya, itu udah bisa untuk cushion top ini. Udah bisa sama. Oke. Setelah Perawatan sewa terus. 3 tahun jadi hak milik. Betul. Nah, selanjutnya kita nggak mungkin nggak di-maintain. Betul. Nah, itu Betul. 1,4. Iya. Dua-duanya untuk cushion top sama untuk queen stand. Iya. Dua-duanya sama. Iya, iya. Walaupun awalnya beda. Queen mungkin lebih mahal di perawatannya. Beda di perawatan aja sih, di harga perawatannya aja. Berarti setelah selesai 3 tahun 1,4 untuk cushion top. Kalau untuk queen? Untuk queen sekitar 2 ya, 2 jutaan Sekitar perawatannya. 2 juta. Iya. Per tahun Iya, berarti per ya, Pak tahun. ya. Dengan pelayanan yang sama tentunya. Betul. Oke, Pak. Nah, untuk tadi treatment misalkan masuk ke satu hunian gitu ya, misalkan rumah atau kantor, itu seperti apa, Pak? Penarikan pipanya gitu dari teknisi. Kalau penarikan pipa sebenarnya udah di-cover sama kuku. Kuku juga tapi ya. jaraknya kita tentukan. Jadi kurang lebih jaraknya 1,5 sampai 2 meter masih oke. Ya, 1,5 masih kita cover. Tapi kalau lebih dari itu mungkin ada penambahan pipa. Penambahan pipa itu ekstra. Ya. Kalau kejauhan ya. Iya. Yang masih di cover tuh di bawah 2 meter gitu ya. Iya, di bawah 2 meter air. kita masih bisa cover. Pipanya dari kan pipanya kecil di belakang. Iya. Seperti gitu. Oke. Kohab juga ada sih cushion top. Jadi kita udah kayak penyesuaian sekitar berapa? 6 bulan lebih kayaknya. 6 bulan lebih ya. Cushion top di Kohab. Oke. Berarti itu sekitar 2 meter masih di cover. Nah, itu berarti sistemnya dari sumber air yang terdekat untuk posisi pemakaian berarti ya, Pak ya? Betul, dari keran air, dari sumber air. Contoh misalnya dia pakai dari kitchen sink. Ya. Dia biasa dicabang di T. Nah, di T masuk ke satu kan langsung ke pencuci piring. Ya. Satu lagi langsung masuk ke kuku. Seperti itu. Nah, itu nanti dikomunikasikan seperti apa nanti jaringan? Teknisi akan ngatur semuanya. Iya. Mereka sih udah ngerti. Udah pakar lah, mereka udah tahu kondisinya seperti apa. Mereka intinya si pipa itu, si selang itu kalau bisa serapi mungkin. Ya, pasti Pak, serapi. Pasti. Karena kalau untuk beberapa tempat yang memang dia memperhatikan kerapian, apalagi daerah itu sudah didesain, pasti mikir jangan sampai merusak desain biasanya betul. Untuk pipanya jalur pipanya gitu. Biasa kita konsultasikan juga dengan pemilik rumah. Kan ada juga pemilik rumah yang pengennya rapi, sekarang pipanya nggak mau nonjol, ya harus terpaksa dibobok atau dibor ke dalam. Bahkan nggak mau kelihatan gitu ya, Pak? Iya, ada juga begitu. Jadi teknisi udah siapin alat-alat semua. Bahkan sistem bor itu udah ada. Bor untuk keramik atau granit gitu ya, Pak ya? Tapi ya sebisa mungkin sih jangan. Tapi kalau terpaksa ya pakai bor. Jadi sebenarnya untuk unitnya ini masuk itu sebaiknya untuk rumah yang masih dalam tahap renovasi atau bangun atau sudah selesai juga tidak masalah gitu. Sudah selesai ya. Kalau bisa sudah selesai. Kalau bisa sudah selesai. Soalnya ini kan unitnya ini kan udah tinggal minum. Jadi intinya termasuk home decor lah. Orang udah masuk aksesoris, udah pasang interior, baru pasang ini. Finishing Ya ya, Pak elektronik kan, ini masuk elektronik. Cuman untuk jalurnya itu sih, Pak, apakah kalau jalur nggak usah pusing. Kalau misalnya dari awal lebih bagus ada cabang ya. Tapi kalau rata-rata rumah kan udah terpasang. Jadi dia kebanyakan teknisi ambil dari ini keran air. Jalur keran air ya. Nanti di T masuk ke sini sebagian. Jadi setelah airnya layak olah gitu ya. Dites dulu airnya misalnya sudah oke, baru nanti dipasang. Kadang kan kita suka renovasi rumah sih enggak, cuma misalkan area kitchen set kita renovasi tuh, Pak. Betul. Nah, apakah memang dia sudah kita sounding sama kontraktor atau desainernya untuk nanti akan ada alat ini, panjangnya sekitar seperti ini, nanti disurvei juga sama teknisi kuko untuk jalurnya, misalkan kayak gitu. Iya. Nah, itu bisa juga. Kalau misalnya memang lagi bangun, dia udah terpikir mau pasang kuku, itu bisa sudah cari-cari tahu. Bisa konsultasi dengan kita nanti. Kita jalurnya bisa bantu. Seperti apa seperti gitu. Itu, ya. Nah, untuk posisinya di kantor mungkin tidak terlalu riskan sih. Cuman untuk kadang kan kita kayak beli kulkas di belakangnya tuh ada kayak mesin kan, Pak. Betul. Itu sejauh apa ya jaraknya? Apakah langsung mepet ke dinding? Takutnya ada suara atau panas yang nggak bisa, harus ada jarak misalkan. Sebenarnya cara kerja mirip seperti kulkas ya, ada kompresor kan panas gitu ya. Jadi dia ada jarak kurang lebih 5 sampai 10 cm dari dinding tembok. 10 cm cukup lah, jaraknya. Iya.
10% cukup. Jadi dudukannya harus kita atur. Nah, Diatur, takutnya ya. kasusnya kayak sebelum-sebelumnya tuh dia Hmm. kurang area dudukannya ya. Betul, betul, betul. Jadi dia tidak sisa depannya itu kayak ngambang, Ngambang, ngawang-ngawang ya. gitu kan, Pak? Menggantung, ya, ya, ya. Menggantung gitu. Betul. Berarti 10 cm cukup untuk Jaraknya ke tembok. ya jaraknya ke tembok atau batas terakhirnya itu ya, Betul, Pak ya. betul. Oke. Nah, untuk materialnya sendiri ini sebenarnya terbuat dari apa, Pak? Material kita semacam akrilik ya, plastik akrilik gitu. Mhm. Jadi sebenarnya gampang sih, perawatannya gampang. Dilap Mhm. juga bisa. Seperti gitu. Oke, berarti untuk yang selain teknisi, area teknisi berarti internal dalamnya, Internal, ya. indoornya. Terus kalau yang untuk pemilik unit Mesin, berarti ya. luarnya saja Luarnya gitu ya, saja Pak? dilap gitu, lap bersih, lap kering. Lap gitu. kering Iya, berarti ya, lap Pak? kering Lap bisa. kering seluruh bagian ya. Betul. Kayaknya yang paling sering kotor tuh yang area Atas. keluaran air, cipratan dan lain-lain itu Betul. cukup lap kering aja ya, Pak? Iya, betul, Kalau dilap misalkan aja. ada noda yang sedikit membandel mungkin kayak ya kan nggak semua orang juga ada waktu untuk bersihkan tiap hari. Takutnya ada kopi atau hal-hal yang berwarna kecipratan terus habis gitu jadi kerak agak lama. Itu biasanya treatmentnya seperti apa? Bersihin luarnya. Mungkin kalau misalnya pakai cairan-cairan khusus yang biasa bisa membersihkan kotoran ya, itu kan banyak di luaran dijual, tinggal disemprot atau dilap, Iya. nanti terakhir pakai lap kering aja, Oke. seperti gitu. Yang untuk akrilik lah Iya, intinya atau betul. plastik gitu ya, Iya, Pak? yang bahan untuk itu kan banyak di luaran kan zat-zat begitu kan Iya, banyak. iya. Cairan kimia Cairan seperti kimia itu. itu banyak. Mungkin dicoba dulu sedikit kali, Pak ya, Betul, daripada ya. takutnya merubah warna takutnya. Jadi nggak kinclong Iya. lagi fusionnya. Oke. Nah, selain itu sama aja ya, lap kering atau Lap kering. lap basah sedikit atau pakai cairan Cairan kimia kimia, tadi. iya. Dicoba sedikit dulu ya. Betul. Oke. Karena kalau misalkan selain yang cairan-cairan berwarna kan air minum biasa juga kadang bisa menyisakan pola Betul. nggak kerak, cuman dia berpola dan itu mengganggu. Iya, kalau nggak lama. Karena kan bodinya udah bagus nih, Iya. tiba-tiba ada warna-warna seperti itu gitu. Agak berbeda jadinya. Iya, iya. Oke. Nah, untuk materialnya lebih kepada akrilik, maintenance-nya juga gampang, di luar saja. Gampang. Oke. Gampang sekali. Berarti untuk kalau dibandingkan sama sebelum sebelum kita juga kenal Kuko, ada beberapa filter air minum juga sebelum-sebelumnya kan, Pak ya? Bedanya apa, Pak, dengan Kuko? Bedanya mungkin pertama kita di teknologinya ya. Ini teknologinya sudah nanopositif. Nanopositif. Ya, nanopositif dia sudah menyaring kotoran. Memang dia filternya filternya menyaring kotoran dan virus bakteri itu. Tapi dia keluarnya itu nggak pelan. Biasa kalau di luar sana itu dia kalau udah sampai berlapis-lapis disaring, dia keluar itu kecil sekali airnya. Kalau di luaran ya, di merek-merek lain tuh. Nah, kalau kita nggak, kita sudah ada standarnya, kita akan melewati 6 tahap penyaringan yang tadi itu, ya. Keluarnya itu juga cukup lumayan kenceng, jadi nggak, tapi udah tersaring semuanya. Keluar juga udah layak minum. Kalau dia 6 tahap penyaringan ya, Pak? Walaupun terlihat tabungnya ada 4. Betul. Jadi di tabung ketiga itu ada 3 tahap sebenarnya. Jadi dia ada 3 tahap di situ. Iya, seperti gitu. Tabung ketiga lebih keras ya kerjanya daripada yang lain. Iya, gitu. Dan tabung ketiga keempat itu dipatenkan Kuku. Udah dipatenkan. Jadi dalamnya itu dipatenkan. Seperti gitu. Ya. Patennya berarti skala internasional? Dipatenkan di hak paten lah. Di hak paten oleh Kuku. Korea. Di dunia. Semua produk Kuku emang udah dipaten. Jadi filter yang udah, ini kan produk kita masih buatan Korea. Jadi made in Korea. Jadi diimpor dari Korea. Seperti gitu. Jadi murni masih Korea. Seperti gitu. Skalanya masih untuk Korea. Ya. Dan ini memang kita udah sertifikasi halal ya, baik untuk mesin maupun untuk filter. Jadi kita sudah ada sertifikasi halalnya. Sudah ada. Bagi yang penasaran atau bertanya-tanya sama sertifikasi halalnya sudah ada ya. ya, apakah halal gimana? Kita udah sertifikasi halal. Bagi yang ingin menyewa atau membeli mungkin bisa koordinasi langsung. Iya. Kalau untuk wilayah Medan, berarti Pak Rudi pegang area mana saja? Sebenarnya saya pegang utama Medan, tapi bisa juga di Bandung atau Jakarta juga bisa. Oh, bisa juga. Tapi kalau untuk Medan bisa hubungin saya langsung. Hubungin ke Pak Rudi ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di description box untuk kontak Pak Rudi, layanan cepatnya ya berarti ya, Pak ya. Atau misalnya yang masih ragu mau coba gratis juga bisa.
Itu Pak, itu penting Nah tuh. itu. Gimana mekanismenya Pak? Nah jadi nanti mungkin teknisnya hubungi saya aja langsung. Oke. Ya, sebenarnya simple sih, tinggal kasih KTP, nanti kita survei alamatnya. Itu aja sih, kasih Oke. KTP, nomor telepon, udah aja gitu. Intinya gitu, nanti bisa kontak ke nomor saya, nanti tinggal kasih KTP sama alamatnya di mana sih yang mau Oke. dipasang. Coba dulu aja gratis. Nah, kalau misalnya setelah coba cocok, lanjut. Kalau nggak cocok, ya dikembalikan. Kita nggak ada pertanyaan aneh-aneh lah. No hard Dikembalikan, feeling gitu ya no. Pak? Jangan ragu-ragu. Jangan Oke. sungkan lah kalau orang ngomong Oke, gitu. coba dulu Coba aja. dulu aja. Sepanjang masih ada trial nih. Betul. Oke. Ya. Berarti Dan mekanismenya hubungi Pak hubungi Rudi Pak di Rudi kontak saya. tercepat, nanti kita taruh di Ya, description box, atau akun Instagram Pak Rudi juga ada ya? ada. Oke. Nah, dari sana nanti alamat sama nomor telepon Ya, apa? KTP dan nomor teleponnya nanti kita Ke-record, akan nanti langsung hubungin. survei. Jadwal Iya, survei gitu ya, ya Pak? nanti kita jadwalkan seperti Mhm. gitu. Jadwal jadwal survei keluar, nanti kita apa namanya, untuk berapa hari tuh Pak untuk trial-nya? Trialnya seminggu, Seminggu ya? 1 minggu ya, 1 Paling minggu lambat jadi minum air seminggu. gratis lah, Oh, nggak usah beli galon. tetap minum air, cuman kualitasnya beda Iya gitu ya Pak? beda. Daripada isi-isi galon atau Betul, gimana yang betul. katanya RO itu gitu Iya, ya Pak? iya. Oke. Berarti nanti segampang itu sebenarnya, Simple, coba jangan simple. khawatir walaupun nggak ada showroom atau toko, itu produk langsung sampai di Iya, rumah untuk trial. iya. Dan unit trial misalnya contoh si A udah coba gratis nih, selesai 1 minggu. Iya. Si A mau lanjut, Iya. dan kita akan ganti unitnya ya, bukan ganti unit trial itu, bukan itu kita pasangkan ke Iya. si A ini. Jadi kita akan ganti unitnya baru. Kalau dia mau Oh. lanjut untuk sewa atau beli. Oke, berarti Iya. bukan dilanjutkan unit yang itu ya? Bukan. Oke, Kohab juga kemarin seperti itu kasusnya. Sama Jadi ya. Try trial dulu. beda lagi, Ya, pas unit udah kita klik kita sewa, beda lagi barangnya unitnya, ya, kita terbaru pakai gitu ya, yang Pak? baru ya, pasti. Di-update ya Ya, betul, harus produknya. yang baru dong. Soalnya Harus kan yang baru. steril semuanya baru. Ya, Seperti pasti. gitu. Apalagi Ya. di masih Covid nih, Iya, jadi kita betul. lebih takut-takut gitu ya, Pak, untuk segala sesuatunya, unitnya dan lain-lain. Ya. Nah, terakhir nih, Pak, pertanyaannya. Kenapa harus Kuko? Atau kenapa harus produk Fusion Top atau penyaring air yang lain dari Kuko? Ya, pertama mungkin gini ya, kan selama ini rata-rata di rumah tangga itu kebanyakan pakai galon. Rata-rata lah ya, saya bilang rata-rata, hampir kebanyakan. Kan kalau galon kan kita harus angkut-angkut. Ya, Angkut-angkut, belum lagi kalau kita standarnya WHO, kalau kita tahu detail, kan sebenarnya air galon nggak boleh jemur. Itu air galon tidak boleh jemur, itu ada bisa memicu kanker. Sebenarnya begitu. Tapi kan kandungannya jadi berubah ya, gitu ya, tapi Pak? kan namanya kita yang tinggal di sini kan ya mungkin cuek lah ya. Ya, karena juga Kadang-kadang produksi massal, kita massal, terima kita nggak tahu adanya ya. gitu ya. Karena dia pakai truk dari pabriknya atau Dari pusat gudangnya, dia angkut ke pengolahan. distribusi, udah lewatin ini, kan kejemur ke notari. Sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya. Ya, tapi banyak yang mengabaikan itu, seperti itu. Nah, pertama itu. Kalau ini kita kan langsung pasang di rumah. Langsung kapanpun langsung kita mau minum langsung ada. Dari sumbernya gitu Langsung ya, Pak? sumbernya. Jadi kita pertama nggak usah repot angkut galon. Dan nggak usah repot stok galon. Kan stok galon kan butuh tempat. Ya, Apalagi kantor. Kantor kan butuh gudang. Kalau ini kan pasti, simple. Iya. Jadi tidak ada galon-galon lagi, seperti bersih lah. Ya, repot isi ulang, angkat-angkat galonnya. Betul. Wah. Iya, betul. Seperti itu. Jadi pertama nggak repot dan higienis. Higienis itu yaitu kita juga rawat. Kan mungkin teman-teman pakai dispenser juga mungkin kapan terakhir dicuci, kan kita nggak tahu. Iya, nggak tahu. Dispensernya kita kan kadang-kadang sampai mungkin udah pakai berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang-kadang lupa di lap atau dicuci dispensernya. Apalagi bukan kita yang maintain, mungkin Betul. orang lain. Kita Ya. hanya tahu beres misalkan gitu ya, Pak. Kalau ini kita sudah standarnya 4 bulan sekali kita datang rawat. Dan cara rawatnya kita pakai steam, di steril semua, seperti gitu. Sterilisasi uap tadi ya, Disemprot, Pak ya? iya, uap, seperti gitu, di steam, di uap. Udah ada SOP-nya. Berarti semua itu udah sangat menjadi alasan untuk Betul. Untuk memakai atau menggunakan produk Kuko ini. Betul. Apalagi teman-temannya tinggal di apartemen sekarang kan. Iya. Kan beli galon turun ke bawah, naik lagi ke atas. Kan repot. Kalau ini kan tinggal taruh di kamar. Sangat minimalis ya, Sangat Pak? sangat minimalis sekali. Oke. Mungkin dari semua yang kita tanyakan tadi, penjelasan yang sangat ringkas tapi sangat padat gitu ya, Pak, dari produk Kuko.
Nah, untuk tindakan selanjutnya teman-teman bisa pilih mau mau langsung untuk eksekusi produk buku atau bagaimana gitu Iya, ya. silakan. Semua ada kita taruh di description box untuk akses, apa namanya, produk bukunya. Ya, atau mau konsultasi dulu boleh, Ya. mau ngobrol-ngobrol dulu boleh, Ya, itu silakan. paling penting sih biasanya, Iya, Kak. Kita mau tanya-tanya dulu, yang seperti itu. terbaik untuk, Iya, keputusan akhir betul nantinya, betul. seperti apa. Tapi mumpung di Medan ada fasilitas free trial, Ah, coba dulu aja, coba gratis dulu kok, aja. Daripada, gratis. nanti, takutnya mereka berpersepsi, "Ah, ini kayak Iya, di, pembicaraan aja betul, nih yang heeh, seperti ini, mhm, manis-manis," gitu ya. Tapi kan bisa dicoba coba dulu dulu gratis, sekitar ya, seminggu tes gratis dulu, ya. betul, Oke, untuk meyakinkan. betul. Oke. Mungkin itu aja, yang bisa kita sampaikan hari ini, yang saya akan tanya-tanyakan. Terima kasih untuk waktunya, Iya, Pak Rudi. sama-sama Bu, ini. Terima kasih banyak. Iya.